Bantuan hukum yang Kementerian Hukum dan HAM, dan mereka mempunyai kewajiban memberikan pelayanan jasa bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Mohon maaf ini saya menggunakan bahasa undang-undang ya. Bahasa miskin. Jadi di NTT saat ini 15. Sebarannya memang belum semua kabupaten kota punya lembaga organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam catatan kami, Kota Kupang saat ini ada dua, Belu 2, ya, Keva Manano 1, Soe 1 kalau tidak salah tuh, ada di Rote, ada di Maumere, di Manggarai itu 2, ya itu seperti Sumba Barat 1 dan di Manggarai Barat, jumlahnya 15. Namun mereka ini 15 OPH ini bisa memberikan layanan di mana saja, ya. Dan ada lagi LBH yang memang mereka sudah punya kantor di masing-masing kabupaten. Misalnya LBH Surya. LBH Surya itu punya kantor hampir di semua kabupaten. Silakan. Atau misalnya Peradi Rute, mereka anggota Peradinya di mana saja bisa memberikan layanan. Syarat-syarat agar bisa terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM, bisa lolos ya. Jadi ini kan yang daftar banyak sebenarnya, tapi yang lolos itu tidak banyak gitu loh. Karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, dia harus berbadan hukum. LBH tersebut harus berbadan hukum, harus punya kantor sendiri, punya advokat, punya paralegal, dan pernah menangani kasus-kasus pro bono, kasus penempatan hukum secara gratis. Itu syaratnya. Jadi makin banyak LBH yang menangani kasus-kasus pro bono, orang yang tidak mampu, itu sebenarnya makin baik. Harus ada kantor sendiri ya. Siap. Harus ada paralegal itu salah satu syaratnya. Dan untuk tahun ini kami menyiapkan anggaran, ya Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan anggaran itu sejumlah Rp788.050.000. Jadi dalam pemberian bantuan hukum itu ada dua jenis, litigasi, non litigasi. Yang litigasi itu 630 juta, non litigasi itu 157.050.000 rupiah. Bantuan hukum ini kami berikan tuh mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, banding, kasasi sampai dan peninjauan kembali. Biaya untuk secara keseluruhan dari penyidikan sampai dengan PK itu sebesar 80 juta. Namun dalam praktek orang lebih banyak minta kami ingin ke depan jangan hanya persidangan lah. Penyidikan juga penting. Harusnya dari penyidikan itu sudah ada penasihat hukum. Nah, selama ini di permintaan pembayaran realisasi keuangan itu banyak pada tingkat persidangan. Juga di non litigasi, misalnya memberikan penjelasan hukum, menjadi mediator dan sebagainya, mediasi kasus dan sebagainya. Di penuntutan 2 juta juga, di persidangan 3 juta, banding 1 juta, kasasi 1 juta, PK 1 juta.